Halo, Bapak Ibu Guru hebat. Berjumpa kembali bersama saya Junaidi Junaid dalam acara Junaidi Berbagi. Bapak Ibu Guru hebat, topik kita kali ini adalah menjadi guru yang disenangi. Saya mulai mengajar tahun 1996. Pada saat itu saya berpikir bahwa mengajar adalah kewajiban sebagai guru. Apalagi saya guru PNS. Istilahnya pekerjaan layak. Masuk kelas, menyampaikan materi, pulang, that's all. Namun suatu ketika setelah mengajar 1 tahun, ada banyak peristiwa yang merubah cara pandang saya atau mindset tentang sekolah dan siswa. Ketika itu saya merasa iri, menyaksikan ada seorang guru di sekolah yang sangat disenangi siswa. Siswa sangat dekat dengan guru tersebut, namun mereka tetap menghormati. Itu yang bikin salut. Sering saya mengamati saat guru tersebut mengajar. Kelas sangat ramai, namun bukan bentakan marah ataupun kegaduhan yang gak jelas. Tapi keseruan berkolaborasi, semangat karena penuh reward, dan tepuk tangan kegembiraan akan kebaikan-kebaikan kecil yang terus bertumbuh. Luar biasa. Saya jadi bertambah iri, menyaksikan anak-anak yang selalu mengerumuni si guru hebat itu saat jam istirahat. Mereka bercanda, makan bersama, curhat, bermanja. Guru tersebut bagaikan teman, saudara, orang tua, dan lebih terlihat persahabatannya ya. Pernah suatu ketika saya berjalan bersama dengan guru itu menyusuri lorong-lorong kelas. Sebagian besar siswa yang sedang duduk-duduk di depan kelas yang kami lewati menyapa dengan hangat guru tersebut. Dan hanya sebagian kecil saja yang menyapa saya. That's question mark for me. What happened? Apa sih yang salah dengan saya? Nah, yang lebih membuat saya bertambah iri lagi, di sore hari guru tersebut masih membersamai siswa yang sedang berlatih ekstrakurikuler. Mereka bernyanyi dengan gembira. Dia menggali apapun bakat yang bisa dikembangkan termasuk teater, bermusik, menulis, dancing, bahkan dunia modeling pun dia garap. Pertanyaannya, apakah guru tersebut kompeten dalam semua bidang? Tentu saja tidak. Tapi dia sangat smart membaca kebutuhan anak dan bagaimana memfasilitasi mereka ke dunia yang sesungguhnya. Pendidikan adalah kemampuan untuk mendengarkan hampir semua hal tanpa kehilangan kesabaran atau kepercayaan diri. Itu kata Robert Frost. Keren ternyata. Ini yang dilakukan oleh guru tersebut. Alhamdulillah, saya dikaruniai iri yang positif. Nah, sejak saat itu saya mulai membangun diskusi dengan guru tersebut, banyak bertanya dan mendengar tentang bagaimana seharusnya seorang pendidik mendidik bukan hanya pikiran tapi juga hati. Berawal dari sharing itu, muncul tekad untuk melakukan langkah-langkah berikut. Bapak Ibu guru hebat, mau tahu nggak apa sih yang saya lakukan setelah itu? Akan saya uraikan satu persatu. Pertama, refleksi proses belajar. Setahun mengajar menyadarkan betapa banyaknya kesalahan tanpa disadari yang telah dilakukan. Ya gimana kita mau tahu kekurangan kalau kita tidak pernah meminta siswa merefleksikan bentuk pengalaman yang mereka peroleh saat itu. Hitamkah, putihkah, atau abu-abu. Saya mulai mempersilahkan siswa mengetuk pintu hati saya, menyampaikan berbagai masukan berkenaan bagaimana proses mengajar yang baru saja dilakukan. Ternyata banyak dan menumpuk. Mereka bilang saya terlalu lama saat ceramah di awal. Saya juga kurang fleksibel. Mungkin mereka mau berkata bahwa saya guru yang otoriter tapi nggak berani. Ada juga yang bilang kalau saya kurang tersenyum dan mudah ngambekan. Karena pada suatu hari saya tidak mau masuk kelas disebabkan ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan PR. Waduh, malu sekali saya kalau ingat itu. Hal-hal yang terefleksikan tadi lalu membantu saya membayangkan posisi saya sebagai siswa yang sedang belajar. Saya pun flashback bahwa dulu saya saat duduk di bangku SMK, saya sangat tidak suka dengan guru yang tidak ramah apalagi pemarah. Guru yang pendiam apalagi mendiamkan. Guru yang terlalu banyak curhat apalagi pengumpan. Guru yang sering memotivasi dan memberikan inspirasi tentu saja sangat saya sukai. Guru yang kreatif apalagi kreatif. Poinnya bahwa saya ingin mendapatkan ikan dari kolam yang airnya tetap jernih. Yang kedua adalah pengembangan diri.
Saya bertekad terus bertumbuh dengan membaca berbagai buku pengembangan diri atau personality, terutama yang bestseller. Misalnya bagaimana cara menghargai orang lain menjadi pribadi yang menyenangkan, teknik berkomunikasi, juga buku-buku entrepreneurship dan cash flow. Karena saya menyadari bahwa proses pembelajaran harus menyentuh berbagai aspek kehidupan, terutama yang berhubungan dengan life skill. Dengan jumlah output yang besar setiap tahun, rasanya kan nggak mungkin alumni SMK akan langsung terserap semua di dunia kerja. Nah, mereka harus dibekali juga dengan alternatif berupa skill maupun knowledge tentang bagaimana berwirausaha. Saya mulai mengkombinasi pembelajaran dengan berbagai keterampilan atau multi skill. Saat itu, saya kan mengajar produktif pemanduan wisata. Nah, ada skill penunjang lain yang juga saya upgrade seperti public speaking, bahasa asing, personality, entrepreneurship, bahkan entertain. Jadi dengan multi skill yang dilatihkan tadi, mereka memperoleh multi experience yang nantinya dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, saya menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Jadi peran saya lebih kepada bagaimana memfasilitasi atau fasilitator. Ibarat dalam permainan bola kaki, siswa itu adalah playernya, mereka lah yang berada di tengah lapangan. Sedangkan saya sebagai guru adalah pelatih yang berada di pinggir lapangan, namun terus memantau dan mengarahkan. Sesekali saya akan berteriak, "Ayo, terus, kamu hebat!" Dan saya akan berlompat serta bertepuk tangan gembira saat mereka mampu memainkan peran baik di lapangan. Sebagai pencetak gol misalnya, penjaga gawang, atau kapten. Semua pada akhirnya mampu memainkan perannya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Itulah tujuan pendidikan yang sebenarnya. Perlahan tapi pasti, saya mulai menikmati peran yang baru, yaitu bukan lagi hanya sebatas mengajar, tapi lebih kepada menjadi pendidik yang memfasilitasi berbagai aktivitas yang menumbuhkan, menggerakkan, dan mengarahkan siswa menjadi pribadi-pribadi yang unik dengan masing-masing kelebihannya. Di tahun selanjutnya, saat saya berjalan bersama guru yang disenangi yang saya ceritakan di awal tadi, yang membuat saya merasa iri, saya pun mulai disapa oleh semua siswa. Mereka mulai selalu mencari saya tatkala ada hal-hal yang perlu mereka sharing. Dan tahu nggak Bapak Ibu Guru, itu adalah hal yang sangat membahagiakan. Terima kasih, sampai jumpa pada acara Junaidi Berbagi berikutnya. Jangan lupa tetap subscribe dan lonceng notifikasi.